Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Lonika, MPM 180101614, Grup A. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, Stambuk 2018. Di video kali ini, saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Mikroekonomi dari Pak Binsar Gultom selaku dosen mata kuliah tersebut. Berikut adalah videonya. Judul jurnal yang akan saya review adalah Pasar Tradisional dalam Perspektif Nilai Daya Tarik Wisata atau Studi tentang Pasar bagi Monju Kota Bandung. Di mana jurnal tersebut adalah Jurnal Manajemen Resort dan Leisure volume 15 yang ditulis oleh Didin Syarifuddin pada tahun 2018. Latar belakang penulisan yaitu pasar merupakan tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi karena di pasar, masyarakat bisa berbelanja termasuk di Pasar Monju Bandung. Pasar Monju ini adalah pasar yang menarik karena para pengunjung bisa mendapatkan barang untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat pada umumnya pun belum memaknai Pasar Monju sebagai tempat yang dapat membangun hubungan sosial masyarakatnya. Pasar Monju ini termasuk ke dalam pasar tradisional karena transaksinya secara manual tanpa kwitansi, harga bisa ditawar, dan tidak mengenal pembagian kerja, artinya di mana para penjual tersebut berperan sebagai bagian keuangan, pelayanan, dan juga sales. Kemudian tujuan penelitian yaitu bertujuan untuk menjelaskan pasar tradisional Monju dilihat dari perspektif nilai daya tarik wisatanya. Subjek penelitiannya yaitu 10 orang informan penjual dan pembeli di pasar tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan fenomena yang terjadi pada aktivitas hubungan masyarakat yang bernilai ekonomis dan sosial sebagai nilai daya tarik wisata di Pasar Monju. Pengambilan data melalui wawancara kepada 10 orang informan, hasil dan pembahasan. Pasar Monju kependekan dari Pasar Monumen Juang, nama lain dari Pasar Gasibu. Pada tahun 2014, dilakukan pembangunan terhadap lapangan gasibu yang diperuntukkan bagi kegiatan olahraga yang sebelumnya dipakai untuk kegiatan pasar pagi di hari Minggu. Pasar Monju ini beroperasi pada hari Minggu dari pukul 6 pagi sampai pukul 1 siang dengan menggunakan area Monumen Juang sampai ke depan PT Telkom Indonesia. Jumlah penjual yang berjualan di pasar tersebut diperkirakan sekitar 1.300 pedagang dengan aneka barang yang dijual seperti makanan, minuman, berbagai jenis pakaian, bahan sayuran, jasa pijat, dan lain sebagainya. Pengunjung di pasar ini setiap minggunya diperkirakan berjumlah 10.000 orang, yang dimana dari kota Bandung dan sekitarnya, beberapa dari kabupaten dan kota di Jawa Barat, bahkan ada yang dari luar Jawa Barat seperti Jakarta, Yogyakarta, Jambi, Kalimantan, dan lainnya. Pengunjung yang datang biasanya datang ke pasar tersebut bersama dengan temannya ataupun keluarganya ataupun bersama pasangannya. Tujuan pengunjung tersebut bukan hanya berbelanja, tetapi untuk menikmati makanan, jajanan, berolahraga, dan hiburan, dan lain sebagainya. Aktivitas jual beli di Pasar Monju memiliki nilai sosial karena memberikan banyak manfaat bagi masyarakatnya. Contohnya yaitu pada saat pembeli mendapatkan barang dengan harga yang sangat terjangkau, di mana penetapan harga di Pasar Monju diberi dengan harga yang murah, namun si pembeli masih berupaya untuk tetap menurunkan harga tersebut, di mana kesepakatan harga tersebut disetujui oleh pembeli dan si penjual. Pasar Monju dengan aktivitas jual belinya juga memberikan dampak pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat sekitar seperti diperolehnya tambahan finansial bagi para petugas kebersihan, keamanan, tukang parkir, pedagang air, jasa pengangkutan barang, petugas restribusi, serta para pengamen. Manfaat lainnya yaitu
Masyarakat dengan sendirinya telah membangun hubungan sosial dalam bentuk berkomunikasi dengan orang baru sehingga terbentuk sebuah pertemanan. Masyarakat yang berbelanja akan dengan sendirinya melakukan tawar-menawar sehingga terbangun rasa empati dari pedagang kepada pembeliannya. Para pedagang di Pasar Monju ini pun membagi omset ke dalam 4 kategori setiap bulannya. Kategori pertama pada minggu pertama, kategori kedua pada minggu kedua, kategori ketiga pada minggu ketiga, dan kategori keempat pada minggu keempat. Di mana kategori omset tertinggi adalah pada minggu pertama. Selanjutnya omset terkecil adalah pada kategori keempat. Jadi kesimpulan dari jurnal ini yaitu yang pertama, Pasar Monju adalah sebuah pasar tradisional sebagai tempat berkumpulnya masyarakat dalam aktivitas jual beli yang dimaknai sebagai sistem dan dibangun oleh beberapa subsistem. Bangunan subsistem Pasar Monju yaitu pedagang, pembeli, petugas, area tempat berjualan, dan tempat parkir, serta peraturan. Di mana subsistem memiliki peran yang saling melengkapi, saling membutuhkan, dan saling menguatkan untuk keberlangsungan Pasar Monju yang diminati, disukai, dan dijadikan sebagai tempat rekreasi yang bisa memberikan keuntungan, kepuasan, dan serta solusi terhadap permasalahan masyarakatnya. Kepuasan merupakan dampak dari keuntungan yang diperoleh masyarakat berupa keuntungan yang bernilai ekonomis maupun nilai sosial yang dipahami sebagai sesuatu yang luhur dan mulia. Yang kedua, Pasar Monju tidak hanya melakukan transaksi jual beli yang bernilai ekonomis, namun juga memberi dampak sosial kepada masyarakatnya. Hubungan sosial yang terbangun di Pasar Monju yaitu komunikasi interpersonal antara pedagang dengan pembelinya. Sekian video dari saya. Semoga video jurnal ini bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Bye-bye.